Harusnya di Indonesia itu tidak ada orang stunting, tidak ada orang malnutrisi, dan tidak ada orang kelaparan. Problemnya satu, ilmunya terputus. Saya sadar betapa kayanya Indonesia dan seharusnya ini menjadi ikon dan branding Indonesia di panggung dunia. Karena keagaman hayati pangan ditambah dengan kekayaan budaya kuliner dari ethnicity 700 lebih ethnic group yang ada di Indonesia, itu harusnya membuat kita menjadi seperti kamus budaya pangan di dunia. Kok sayang ya kalau itu sampai punah gitu, karena sebenarnya kalau ilmu mengenai bahan pangan liar kita itu tidak terputus, itu bisa tersambungkan ke generasi selanjutnya. Harusnya di Indonesia itu tidak ada orang stunting, tidak ada orang malnutrisi, dan tidak ada orang kelaparan. Yang menarik sebenarnya kita tidak melihat bahwa ini bisa dimakan atau tidak dimakan, sekedar itu saja. Tetapi nutrisi apa yang bisa diberikan oleh bahan makanan itu. Sebagai contoh, pinggiran jalan di TBC Matupang aja saya masih ketemu banyak. Itu ada krokot. Itu omega 3-nya sangat tinggi gitu, bahkan mendekati salmon. Ada pegagan. Itu adalah makanan nutrisi untuk otak kita. Posisi petani dulu udah nggak cocok lagi untuk anak-anak muda. Nah, sehingga akhirnya kami melahirkan yang namanya Jafara Academy. Ini adalah sekolah kewirausahaan untuk anak petani, perimba, nelayan, food artisans, untuk mereka bisa meng-create added value products or businesses dari komoditi yang mereka punya. Nah, jadi mereka tidak lagi kita arahkan untuk jualan komoditi, tapi jualan final product. Jadi combination antara bahan pangan warisan, indigenous knowledge, jadi kearifan lokal, kemudian tapi harus ditambah dengan inovasi dan teknologi, kemudian branding, marketing, sales, and distribution. Jadi itulah yang memungkinkan kita untuk menghidupkan lagi pangan warisan yang terlupakan. Jadi saya udah mengamati sukacita dari awal sekali, benar-benar dari pop-up market satu ke yang lain gitu kan. Dan sebenarnya gini, very easy for you to spot ya. Pada saat mereka menceritakan apa yang mereka lakukan, you see the sparks. Antusiasnya not only creating a beautiful products, tapi bagaimana mereka mendignify ibus gitu kan, yang terlibat di dalam penanaman, kemudian pemintalan, penenunan gitu ya. Hanya saja pada sektor yang berbeda. Mereka pada sektor sustainable fashion, kami pada sustainable food. Betapa overlappingnya value kita. Yang pertama adalah traceability, bahwa semua yang kita hadirkan itu jelas asal usulnya di mana, dan bagaimana we try to dignify, memuliakan gitu mereka-mereka yang menjadi bagian dari mata rantai tadi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana we also put in innovation, teknologi, branding gitu kan, di dalam menciptakan panggung bagi produk-produk hebat dan bagi champion-champion yang hebat tadi. Saya ini kayak artis manajer. Saya manajernya, artisnya adalah petani, perimba, nelayan, food artisans, dan tugas saya adalah making sure bahwa mereka punya panggung, mereka mendapatkan respect yang diperlukan, yang sesuai dengan efforts mereka. At the end of the journey, my husband bilang begini, Dek, kamu tidak akan menyelesaikan masalah mereka dengan menjadi legal advisor, karena yang mereka perlukan itu adalah akses pasar yang sustainable, dignifying and respectful terhadap keberadaan mereka. Pada saat I'm wearing produknya Sukacita, there is a sense of pride. Not only that I look good, but I also feel good. Karena we know cerita di belakang apa yang saya gunakan ini, there is so much story to tell and there is so much impact.